Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Winnie Evenita Sialagan, program studi PJJ Akuntansi, Matematika, Ekonomi, dan Bisnis, kelas AK 101. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan fungsi nonlinear sebagai tugas UAS ujian akhir semester saya. Pada agenda hari ini, kita akan membahas fungsi dan pengertiannya, jenis-jenis fungsi, fungsi nonlinear, bentuk-bentuk fungsi nonlinear, dan contoh soal. Fungsi. Fungsi adalah hubungan matematis antara dua variabel, di mana satu variabel bergantung pada yang lain. Unsur-unsur yang membentuk fungsi meliputi variabel, koefisien, dan konstanta atau parameter. Dalam notasi fungsi, penting untuk memperhatikan posisi antar variabel. Biasanya, variabel bebas dinotasikan dengan X dan variabel terikat dengan Y. Penulisan fungsi yang menggambarkan hubungan antara dua variabel tersebut adalah Y sama dengan fx, yang dibaca sebagai Y adalah fungsi dari X. Penulisan fungsi dapat dilakukan secara implisit maupun eksplisit. Fungsi eksplisit memiliki bentuk umum di mana variabel bebas dan terikatnya terletak di sisi yang berbeda dari persamaan. Sebaliknya, fungsi implisit memiliki bentuk umum di mana kedua variabel tersebut berada di sisi yang sama dari persamaan. Fungsi yang tertulis sebagai Y, F sama dengan Fx, atau X sama dengan GY adalah fungsi eksplisit karena posisi variabel bebas, independen variabel, dan variabel terikat dependen variabel sudah jelas. Jenis-jenis fungsi. Ada 8 jenis fungsi. Yang pertama, fungsi konstan. Fungsi konstan adalah fungsi yang nilai keluaran atau output sama atau outputnya selalu sama, tidak peduli berapa nilai masukan atau inputnya. Bentuk umum dari fungsi konstan adalah fx sama dengan c, di mana c adalah bilangan konstan. Contohnya, fx sama dengan 5 adalah fungsi konstan yang selalu menghasilkan nilai 5 untuk setiap nilai x. B. Fungsi linear. Fungsi linear adalah fungsi yang grafiknya berupa garis lurus. Bentuk umum dari fungsi linear adalah fx sama dengan ax plus b, di mana a dan b adalah konstanta. Fungsi ini memiliki kemiringan atau slope a dan titik potong sumbu y-intercept b. Contohnya fx sama dengan 2x plus 3 adalah fungsi linear dengan kemiringan 2 dan titik potong sumbu y di 3. Berikutnya, fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang grafiknya berupa parabola. Bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana a, b, dan c adalah konstanta, dan a pangkat 0. Contohnya, fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x tambah 4 adalah fungsi kuadrat yang membentuk parabola. Berikutnya, fungsi polinomial. Fungsi polinomial adalah fungsi yang terdiri dari jumlah beberapa suku yang masing-masing berupa konstanta dikalikan dengan variabel berpangkat bulat non-negatif. Bentuk umum dari fungsi polinomial adalah fx sama dengan a, an, x, an pangkat x tambah an dikurang 1 plus n dikurang pangkat n dikurang 1, dan selanjutnya, dan seterusnya, di mana an kurang 1, an1, a0 adalah konstanta. Contohnya, fx 3x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 dikurang x tambah 5 adalah fungsi polinomial derajat 3. Berikutnya, fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial adalah fungsi yang variabel bebasnya berada di eksponen. Bentuk umum dari fungsi eksponensial adalah fx sama dengan a kali b pangkat x, di mana a dan b adalah konstanta, dan b lebih besar daripada 0. Contohnya, fx sama dengan 2 dikali 3 pangkat x adalah fungsi eksponensial dengan basis 3. Berikutnya, fungsi logaritma. Fungsi logaritma adalah kebalikan dari fungsi eksponensial. Bentuk umum dari fungsi logaritma adalah fx sama dengan log bx, di mana b adalah basis logaritma dan b lebih besar dari 0. Contohnya, fx log 2x adalah fungsi logaritma dengan basis 2. Berikutnya, fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri adalah fungsi yang berkaitan dengan sudut dan rasional trigonometri. Contoh fungsi trigonometri adalah
fx sama dengan sin x, fx sama dengan cos x, fx sama dengan tan x. Fungsi-fungsi ini sering digunakan dalam bidang geometri dan analisis gelombang. Yang terakhir, fungsi injektif, surjektif, dan bijektif. Fungsi injektif, fungsi di mana setiap elemen di domain dipetakan ke elemen yang unik di kodomain. Fungsi subjektif, fungsi di mana setiap elemen di kodomain adalah citra dari setidaknya satu elemen di domain. Fungsi bijektif, fungsi yang bersifat injektif dan subjektif sekaligus, sehingga setiap elemen di domain dipetakan ke elemen yang unik di kodomain, dan setiap elemen di kodomain adalah citra dari satu elemen di domain. Berikutnya, fungsi nonlinear. Fungsi nonlinear adalah salah satu konsep penting dalam matematika yang sering digunakan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, fisika, dan teknik. Fungsi ini berbeda dengan fungsi linear karena tidak berbentuk garis lurus ketika digambarkan dalam grafik. Makalah ini akan membahas teori, rumus, dan grafik, contoh soal serta penerapan fungsi nonlinear. Fungsi nonlinear adalah fungsi matematika yang tidak berbentuk garis lurus ketika digambarkan dalam grafik. Fungsi ini memiliki bentuk persamaan yang lebih kompleks dibandingkan dengan fungsi linear. Contoh fungsi nonlinear termasuk fungsi kuadrat, fungsi eksponensial, dan fungsi logaritma. Beberapa contoh umum dari fungsi nonlinear adalah fungsi kuadrat, bentuknya fx, ax pangkat 2 plus bx plus c, fungsi eksponensial, fx sama dengan a kali e pangkat bx, fungsi logaritma, fx sama dengan a kali log dx. Grafik fungsi nonlinear biasanya berbentuk kurva, misalnya, fungsi kuadrat, grafik berbentuk parabola yang membuka ke atas atau ke bawah tergantung pada tanda koefisien A. Fungsi eksponensial, grafik berbentuk kurva yang meningkat atau menurun tajam tergantung pada basis eksponensial. Kita akan bahas satu-satu fungsi kuadrat. Kita akan bahas satu-satu dari fungsi kuadrat, eksponensial, fungsi logaritma. Yang pertama, fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi matematika yang berbentuk fx sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c. Ciri-ciri fungsi kuadrat. Satu grafik. Grafik dari fungsi kuadrat adalah parabola. Jika A lebih besar dari 0, parabola terbuka ke atas, dan jika A lebih kecil dari 0, parabola terbuka ke bawah. Kedua, titik puncak. Titik tertinggi atau terendah dari parabola disebut titik puncak atau vertex. Kondisi titik puncak dapat dihitung dengan rumus X sama dengan B, X sama dengan minus B dibagi 2A. Ketiga, sumbu simetris. Parabola memiliki sumbu simetris yang melalui titik puncak. Sumbu simetris memiliki persamaan X sama dengan minus B per 2A. 4. Akar-akar. Akar-akar dari fungsi kuadrat adalah nilai X yang membuat fx sama dengan 0. Akar-akar ini dapat ditemukan menggunakan rumus kuadrat X sama dengan minus B plus minus akar B pangkat 2 kurang 4AC dibagi 2A. Contoh soal. Contoh soal persamaan kuadrat. Tentukan nilai maksimum dari fungsi kuadrat. Dari fungsi kuadrat berikut ini, fx sama dengan minus 2x kuadrat plus 4 tambah 1. Langkah-langkah yang harus diambil, yang pertama, titik puncak dari fungsi kuadrat ax kuadrat plus bx plus c dapat ditentukan dengan rumus x sama dengan minus b per 2a. Untuk fungsi fx, minus 2x kuadrat plus 4x plus 1, A-nya sama dengan minus 2, dan B sama dengan 4. Maka X pada titik puncak adalah minus 4 per 2 dikali minus 2, yang hasilnya adalah 1. Substitusi nilai X ke dalam fungsi asli menjadi minus 2 dikali 1 pangkat 2 tambah 4 kali 1 tambah 1 sama dengan 3. Jadi nilai maksimum dari persamaan fx sama dengan minus 2x kuadrat plus 4x tambah 1 adalah 3. Berikut grafik dari persamaan di atas.
Selanjutnya, fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial adalah fungsi matematika yang berbentuk f(x) sama dengan a kali bx, di mana a adalah konstanta yang disebut koefisien, b adalah basis eksponensial dengan b lebih besar dari 0, dan b tidak sama dengan 1, dan x adalah variabel. Ciri-ciri fungsi eksponensial. 1. Pertumbuhan atau peluruhan. Jika b lebih besar dari 1, fungsi eksponensial menunjukkan pertumbuhan eksponensial. Jika b berada di antara 0 dan 1, fungsi menunjukkan peluruhan eksponensial. Yang kedua, grafik. Grafik dari fungsi eksponensial adalah kurva yang selalu berada di atas sumbu x. Jika a lebih besar dari 0 dan di bawah Grafik dari fungsi eksponensial adalah kurva yang selalu berada di atas sumbu x jika a lebih besar dari 0 dan di bawah sumbu x jika a lebih kecil dari 0. Yang ketiga, asimton. Asimtot. Fungsi eksponensial memiliki asimtot horizontal pada y sama dengan 0. Yang keempat, nilai awal. Nilai awal dari fungsi eksponensial adalah f sama dengan 0, f 0 sama dengan a, karena b pangkat 0 sama dengan 1. Contoh soal yang berikutnya, contoh soal persamaan kuadrat. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 3 kali 2 pangkat x. Tentukan nilai f3 dan nilai f minus 2. Menentukan nilai f3, untuk mencari f3, kita substitusi x yang sama dengan 3 ke dalam fungsi tersebut. f3 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 3. Sama dengan 3 dikali 8 yang hasilnya adalah 24. Dan menentukan nilai f sama dengan nilai f minus 2, kita substitusi x minus 2 ke dalam fungsi tersebut. F minus 2 sama dengan 3 dikali 2 minus 2 pangkat minus 2, sama dengan 3 dikali 1 per 4, yang hasilnya adalah 3 per 4 atau sama dengan 0,75. Kesimpulannya, F3 sama dengan 24, F minus 2 sama dengan 3 per 4 atau 0,75. Yang berikutnya persamaan logaritma. Yang berikutnya fungsi logaritma. Fungsi logaritma adalah kebalikan dari fungsi eksponensial. Fungsi ini berbentuk f(x) sama dengan log b x, di mana b adalah basis logaritma dengan b lebih besar dari 0 dan b tidak boleh sama dengan 1, dan x adalah variabel. Ciri-ciri fungsi logaritma. Kebalikan eksponensial. Jika y sama dengan bx, maka x sama dengan log b y. Ini berarti fungsi logaritma mengubah hasil dari fungsi eksponensial kembali ke eksponen aslinya. 2. Grafik. Grafik dari fungsi logaritma adalah kurva yang selalu meningkat jika b lebih besar dari 1 dan menurun jika b ada di antara 0 dan 1. Yang ketiga, asimtot. Fungsi logaritma memiliki asimtot vertikal pada x sama dengan 0. 4. Nilai awal. Fungsi logaritma tidak terdefinisi untuk x lebih kecil dan sama dengan 0. Nilai awalnya adalah f1 sama dengan 0, karena log b1 sama dengan 0 untuk semua basis b. Berikut contoh soal yang ketiga untuk fungsi logaritma. Diketahui fungsi logaritma f(x) log 3, buka kurung, x plus 2, tutup kurung. Tentukan nilai f7 dan f1. 1. Untuk menemukan jawaban, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Menentukan nilai f7. Untuk mencari f7, kita substitusikan nilai x7 ke dalam fungsi tersebut. Jadi, f7 sama dengan log 3, buka kurung, 7 plus 2. Jadi, log 3 dikali 9. Karena 9 sama dengan 3 pangkat 2, maka log 3 sama dengan 3 pangkat 2, yang hasilnya adalah 2. Menentukan nilai f1. Untuk mencari f1, kita substitusikan lagi x ke dalam x sama dengan 1 ke dalam fungsi tersebut. Menjadi logaritma 3 sama dengan 1, menjadi logaritma 3 dikali 1 tambah 2. Hasilnya log 3 kali 3. Karena 3 adalah 3 pangkat 1, maka log 3 dikali 3, jadi hasilnya adalah 1. Kesimpulan, fungsi f7 sama dengan 2, fungsi f1 sama dengan 1. Berikut presentasi saya.
dalam materi fungsi nonlinear. Terima kasih.